Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang HAM dan demokrasi dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI, MPDI. Kelompok 6 dengan serta yaitu Anwar Rizky dengan NIM M1C1200020, Bulan Asaulia dengan NIM M1C1200034, lalu Emi Seftiana dengan NIM M1C1200011, lalu Raden Akbar Arobi Denilham dengan NIM M1C1200018, Rio Aziwardi Yusra dengan NIM M1C1200019, Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama pengertian HAM dan demokrasi, yang kedua HAM dan demokrasi menurut Islam, yang ketiga perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat dan Islam, yang keempat HAM dan demokrasi di Indonesia. Yang pertama pengertian HAM dan demokrasi. Pengertian HAM secara umum, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia. HAM adalah hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Demokrasi. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Poin 1.2. HAM dan demokrasi menurut Islam. Islam mengajarkan hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Poin 1.3. Perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat dan Islam. HAM menurut Islam. Hak asasi manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris. Artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan. HAM menurut Barat, hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Perbedaan demokrasi menurut Islam dan Barat. Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah lah pemegang otoritas tersebut. 1.4. HAM dan demokrasi di Indonesia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan undang-undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya, berdasarkan materi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM
dan demokrasi adalah hukum yang bersumber yang telah ditetapkan dan dibuat dalam undang-undang. Konsepsi ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. HAM dan demokrasi ada untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. HAM dan demokrasi secara langsung telah mempengaruhi beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini terjadi karena HAM dan demokrasi sangat dibutuhkan manusia dan dalam kehidupan berkeluarga negaraan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.